Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita memasuki hari yang baru untuk kita memulai dengan memohon pertolongan Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Saya mengajak kita memohon pertolongan Tuhan memahami firman Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersyukur kami boleh diberi waktu dan diberi kesempatan, bahkan kami dikaruniai keselamatan. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami memahami firman Allah dan mengarahkan kami untuk hidup seturut kehendak. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita, Amsal pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah pada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini ya berpegang pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, dalam Amsal pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 4, Salomo sebagai seorang yang bijak dan penuh hikmat memberikan nasihat yang sangat penting bagi anak-anak rohaninya. Dan tentu ketika kita membaca firman Tuhan ini, menjadikan firman ini sebagai pedoman. Berpegang teguh pada perintah Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca ini sebagai ajakan untuk taat pada panggilan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pusat dan dasar kehidupan orang beriman. Peliharalah perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Adalah seruan agar kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan sekali-sekali saja, tetapi menyimpannya dalam hati, membiarkannya membentuk pola pikir, pola sikap, pola tindak, sehingga keputusan dan tindakan kita menjadi benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Perintah Tuhan bukan beban, melainkan pelindung dan penuntun bagi kehidupan kita. Perhatikan, Salomo melanjutkan, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Bila kita melihat dan kita merenungkan kenapa Tuhan atau firman ini mengilustrasikan biji mata. Biji mata adalah bagian paling berharga dan tentu sensitif dari bagian tubuh kita. Kita secara alami akan melindunginya dari debu, cahaya yang menyilaukan, atau bahaya. Dengan cara yang sama kita dipanggil untuk melindungi, menghormati dan menghargai firman Tuhan dalam hidup kita. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, tulislah itu pada loh hatimu. Hal ini mau berbicara tentang kedekatan dan ketekunan, seperti sebuah cincin di jari. Firman Tuhan harus tampak dalam tindakan dan keputusan kita setiap hari, seperti ukiran dalam hati. Perintah Tuhan harus menjadi bagian permanen dari karakter kita. Dan akhirnya kita diajak untuk menjadikan hikmat sebagai saudara dan pengertian sebagai sanak perempuan. Artinya kita harus menjalin hubungan yang erat dengan hikmat. Memperlakukannya bukan sebagai sesuatu yang asing atau kaku, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Keluarga itu dekat, akrab, dan saling mempercayai. Saudara-saudara, sejauh mana aku menghargai
atau saudara menghargai dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan menjadi pegangan utama dalam mengambil keputusan? Dan apakah aku memperlakukan hikmat Tuhan sebagai sahabat dekat atau hanya sebagai pengetahuan tambahan? Pertanyaan-pertanyaan ini mau mengantar kita untuk lebih dalam kita memahami firman Tuhan, bahwa hanya dengan berpegang pada perintah Tuhan, maka hidup kita di dunia ini akan terus merasakan dan kita percaya tangan Tuhan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap langkah, pikiran, perkataan, dan keputusan yang kita ambil. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Allah yang boleh kami renungkan melalui kitab Amsal pasal 7 ayat 1-4. Untuk kami diarahkan berpegang pada perintah Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sampai sekarang ini karena kami terus berupaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pembelajaran firman Tuhan hari ini mengantar kami untuk terus memelihara perkataan perintah Tuhan itu di dalam hati dan menjaga dan memelihara itu seperti biji mata kami. Karena itu kami mohon Tuhan terus menolong kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, fakir, miskin, duda, janda, anak yatim piatu, mereka yang sakit, dan berbagai kesulitan lain di situasi-situasi yang tak menentu, peperangan, bencana, dan lain-lain. Kami menyerahkan hari ini di dalam kuasa dan kendali-Mu ya Tuhan. Kami melanjutkan hari ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.